menjamah setiap hati jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hari ini mereka mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, untuk diajar, untuk dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja, Engkau berkarya hari ini, pagi hari ini di setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa mengubahkan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan setiap hidup kami, hati kami Tuhan, untuk siap diajar oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai hati kami Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Jemaat yang lebih semangat lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya, kita angkat satu pujian. Guru baru. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Haleluya Tuhan.
Tuhan melihat kuasa. Dicurahkan atas tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat. Sekali lagi dengan lembut katakan, urapi kami Tuhan. Mari jemaat saja yang nyanyikan. Urapilah, amin Tuhan kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Oh kami rindu Tuhan. Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini. Urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini. Dan kami rindu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Yes, Lord. Mari Bapak Ibu kedangkan tanganmu ke depan. Mereka adalah generasi-generasi ilahi. Biar Tuhan genapi firman-Nya, mereka menjadi anak panah di tangan pahlawan. Amin, amin. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu, mereka adalah generasi-generasi yang dipercayakan Tuhan. Generasi ilahi yang dipercayakan Tuhan atas kedua orang tua mereka.
Itu sebabnya curahkan janji-Mu buat mereka. Biar mereka menjadi anak panah di tangan pahlawan. Sehingga kemanapun mereka pergi menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat. Untuk menyampaikan berita sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi mereka. Kami memberkati sekolah mereka. Kami memberkati pertumbuhan mereka. Memberkati orang tua mereka. Memberkati masa depan mereka. Berkati kesetiaan, ketekunan Tuhan Yesus yang baik melingkupi mereka. Jaga mereka. Tubuh, jiwa dan roh mereka terpelihara dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini. Hamba hanya alat tapi Engkau yang berbicara. Kami akan percaya setiap bejana yang sudah siap pagi hari ini. Tuhan ingin dipuaskan, dipenuhkan. Sehingga tinggalkan tempat ini sebentar. Iman kami diperbaharui. Pengharapan kami diperbaharui, kasih kami juga diperbaharui. Kami ikat segala kuasa iblis setan, roh keberas hati, roh kebodohan, roh najis, roh kritik, roh ngantuk, roh tidak sungguh-sungguh. Kami ikat, kami papa di dalam nama Yesus, darah Yesus. Kuduskan kami hamba-Mu, pakai pagi hari ini menjadi berkat. Sehingga kami tinggalkan tempat ini sebentar, kami menikmati berkat yang baru. Pakai tim yang sudah melayani kami, tim pujian, Tuhan tim musik, Asar, semua yang terlibat dalam pelayanan juga LCD. Tuhan yang baik, Tuhan berkati juga sound system. Berkat kasih setiap Tuhan melingkupi mereka. Semua perangkat yang pakai Engkau berkati, gereja lain yang manakan ibadah Engkau berkati. Biarlah kami menikmati dan menikmati juga di sana berkat Allah dicurahkan. Dalam nama Yesus. Kami siap menikmati berkat firman-Mu. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Silakan siap Alkitabnya. Selamat pagi, salam. Ya. Sudah siap semua ya? Saya nggak pakai masker, sudah booster 3 kali. Enggak, 3 kali ya. 2 kali vaksin booster. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala di sini bersama timnya untuk mempercayakan saya menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Ya. Saya tidak perlu memperkenalkan nama karena saya di sini sudah terkenal. Saya ada partnernya Bapak Gembala di sini, Pak Pendeta Wayan Astama. Kami adalah sedang menangani proyek besar, ya, yang luar biasa. Walaupun begitu masih banyak juga tugas-tugas yang sedang menunggu saudara ya. Sedang bergelut ya, 3 serangkai yang begitu luar biasa. Terima kasih juga doa-doanya bisa Rakernas yang akan dilaksanakan tanggal 7, 8 sampai tanggal 10 sudah ya. 11 sudah check out semua ya. Mari. Kita sudah siap semua ya, siap Alkitabnya, duduk yang bagus, baru saya berbicara buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini, perlu hidup yang berdampak. Kalau kita tidak berdampak, berarti belum bertemu dengan pribadi Yesus. Itu penting. Perlu kita memahami bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa suatu kerajaan. Kerajaan yang kekal. Ya. Sebabnya dia memanggil, memilih semua yang ada mau menerima dan menyambutnya, dicipta kembali untuk masuk dalam satu kerajaan. Kerajaan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Rasul Paulus katakan, siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya saya dan saudara harus memahami bahwa identitas kita itu di hadapan Tuhan berbeda. Coba kita cek. Ya. Yuk kita lihat yang pertama. Bisa? Bisa bro? Oke. Gak bisa bluetoothnya. Oke. Mengenal identitas kita di hadapan Allah. Harus tahu. Jadi kita ini 2 warga negara. Yang pertama adalah Indonesia. Kita punya KTP, kita punya ATM, kita punya apa lagi? Semuanya. Sertifikat dan macam-macam. Tapi ada satu warga yang tidak semua orang memilikinya. Yaitu warga apa? Kerajaan sorga.
harus memahami ini. Kalau tidak, kita tidak bisa berdampak. Kita akan sama seperti yang lain. Satu kisah waktu bangsa Israel menghadapi Samuel, mereka berontak. Dikatakan apa? Mereka sebetulnya bangsa VIP, Bapak Ibu. Lalu mereka bilang, Samuel, Nabi, pilihkan kami satu raja, sama seperti bangsa yang lain. Loh, Bapak Ibu coba bayangin, mereka itu adalah di atas bangsa rata-rata. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat, teokrasi, langsung oleh Allah sendiri. Tapi anehnya mereka turun, dia bilang, enggak, kami kepingin seperti bangsa yang lain, memiliki seorang raja. Jadi sudah ada, mereka adalah VIP, turun saudara, menjadi apa? Bangsa yang sama dengan yang lain. Lah, tidak berdampak jadinya. Sementara pagi hari ini kita belajar Bapak Ibu, kita harus tahu ini. Ini mengenal identitas kita di hadapan Tuhan itu penting. Yang pertama kita lihat. Satu, warga kerajaan sorga dan anggota keluarga Allah. Inilah kita. Bukan hanya kata, ada legal standingnya ada di Alkitab. Segala pernyataan apapun saudara, di dunia ini atau di dalam Alkitab sekalipun, segala sesuatu pernyataan yang betul-betul bernilai itu, ada legal standingnya, ada hukumnya saudara. Ini kita di hadapan Tuhan. Warga, sama-sama kita baca. Warga kerajaan sorga dan anggota keluarga Allah. Jadi wah itu enggak gampang Bapak. Orang hebat kita ini loh. Kita harus tahu itu. Siapapun saya dan saudara, dari latar belakang apapun, suku apapun, apapun status sosial saya dan saudara, kita harus tahu ini yang tidak ditahu oleh orang lain. Apa itu? Dikatakan apa? Warga kerajaan sorga dan apa? Anggota keluarga Allah. Seandainya selesai tugasnya di bumi, kira-kira kemana tujuannya? Kemana? Kemana? Bener nih? Tahu ini? Tahu alamannya kan? Harus tahu itu. Jangan bilang insya Allah, enggak. Betul-betul pasti. Itu bedanya saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah diadopsi oleh Kristus. Harus tahu ini. Coba kita lihat hukumnya apa. Efesus pasal yang ke-2 ayat 19. Coba kita baca. Tolong satu orang baca. Ya, sebentar. Oke, tolong. Jam 9 ya. Saya mulai. Efesus 2. Sampai jam berapa Om? Hah? Kalau RGPT itu 3 jam. Enggak lah, enggak. Maaf. Enggak. Efesus 2 ayat berapa tadi? Coba kita baca Om ya. Efesus 2 ayat yang ke-19. Ya, tolong Pak Pendeta. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Wow. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Ini legal standingnya. Jadi jelas. Alamatnya kemana? Ke sorga. Harus tampil beda. Ya. Mungkin kayak saya keriting hitam. Tapi ada legal standingnya Pak. Kita ini orang yang berdampak. Sorga alamatnya. Pasti. Ini. Apapun orang oceh gimana pun. Wah, Yahya Waloni sekalipun. Bahwa itu sialan ataupun itu bohong. Jangan percaya. Sudah ada legal standingnya Pak. Warga dalam Kolose katakan. Syukur kepada Bapa pencipta alam semesta. Yang melayakkan saya dan saudara bersama orang-orang kudus masuk di dalam kerajaan yang kekal. Loh, luar biasa kan? Ini harus tahu identitas kita. Yang berikut. Sudah. Kalau kita adalah warga kerajaan sorga dan kita adalah anggota-anggota keluarga Allah, ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Kalau biasanya dulu merokok, sekarang jangan merokok, dikurangin kalau bisa hilangin. Ya, Tuhan tuh adil kok. Kalau dia izinkan kita merokok, berarti dia kasih knalpot ke sini. Betul ya, bukan di sini. Ini untuk bernafas. Ya. Kasihan tuh paru-parunya, di sini nggak ada, cuma di sana sini banyak. Coba kita lihat ciri-ciri anggota keluarga Allah. Kalau dulu suka minum, sekarang jangan ya. Kalau dulu suka maki-maki atau suka
petinju, sekarang jangan. Ya. Coba kita lihat saudara, kalau kita adalah anggota keluarga Allah, itu ada ciri khasnya. Kenapa? Karena kita ini sudah dicipta ulang oleh Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus? Ialah ciptaan yang baru, apa? Sama-sama? Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu. Suatu ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan turun satu kota kudus. Namanya Yerusalem yang baru. Sekali lagi, Yerusalem yang baru. Untuk masuk Yerusalem baru, harus orangnya baru. Nggak bisa orang lama, Pak. Harus ada ciri khasnya. Kalau nggak bisa. Coba kita lihat ciri khasnya. Hidup yang dibangun di atas dasar firman Allah dan Yesus sebagai batu penjurunya. Ini kunci. Nikahnya di atas firman Allah, kerjaannya di atas firman Allah, kejujurannya di atas firman Allah, janjinya di atas firman Allah, pelayannya di atas firman Allah, semuanya di atas firman Allah. Ini dasar. Coba kita baca Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, terus? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ya. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu nggak seorang pribadi yang kerjanya hanya menabur apa? Badai. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, apa lagi? Membinasakan. Siapa namanya? Iblis. Dia tahu tapi dia nggak mau tahu. Dia selalu mencari kelemahan kita. Dia selalu mencari momen. Dia selalu mencari trik yang terbagus kayak di mana ya? Saya akan tembak. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita, ketika menghadapi tantangan itu pasti kuat. Kenapa? Sebab dibangun di atas dasar firman Allah, batu karang yang teguh namanya Yesus Kristus. Hingga ketika badai itu datang, dia pasti kuat. Katakan dibangun di atas batu karang. Batu karang itu siapa? Yesus. Nih. Jadi ini cirinya. Ciri dari keluarga Allah ini. Selalu hidupnya dibangun atas batu karang yang teguh. Nih, yang berikut saudara. Injil Matius pasal 16 ayat 18. Betul nggak Tuhan itu janji bahwa kuat dan teguh? Coba kita baca. Injil Matius pasal yang ke-18. 16 ya. Coba. Injil Matius pasal 16 ayat 18. Ya. Mereka akan memegang ular. Maaf. Matius 16 ayat yang ke-18 firman Tuhan. Sudah? Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Bapak Ibu lihat ini maut itu iblis. Ya. Tuhan tidak pernah berdusta. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, maut tidak akan menguasainya sebab bangun di atas batu karang. Batu karang itu siapa? Yesus. Ini penting. Ya. Kemanapun kita pergi, apapun saudara, siapapun saya dan saudara, dimanapun, kapanpun, ingat, letakkan dasar hidup kita itu, seluruh aktivitas kita, dari yang kecil sampai yang besar, dari A sampai Z, harus di atas batu karang yang teguh. Namanya Yesus. Itu kunci. Petrus katakan, di Sion aku meletakkan sebuah batu yang terpilih. Batu penjuru yang mahal. Namanya Yesus. Siapa yang beriman, siapa yang percaya kepadanya,
tidak mungkin dipermalukan. Ini nggak mungkin. Tuhan pasti tampil. Kenapa? Karena kita ini kenapa? Warga kerajaan sorga tampil beda. Kita ini apa? Keluarga Allah tampil beda. Dimanapun. Kalau bisa tunjukkan, saya ini anak Tuhan gitu loh ya. Tapi dengan catatan jujur. Saya pernah sekali saya kirim uang ke kampung sedikit. Di Bank BRI di Gajah Mada. Saya tulis itu 500 tapi mereka tulis 1.500.000. Asik kan? Lalu ada tulis di atas di papan begitu, tolong hitung uangnya teliti. Setelah meninggalkan kasir ini maksudnya apa? Di atas meja ini kan. Oh dia tidak tanggung jawab kami. Oh ya bagus kan? Berarti kan untung 1 juta kan? Oh asik kan? Saya pulang, loh, kok begini? Kok 1.500.000? Saya ke sana lagi siang-siang, sengaja biar di tengah orang banyak, biar tahu bahwa kita anak Tuhan. Tampil dong. Jangan, Pak, enggak. Mbak sini. Sini. Yang itu. Sini. Masih ingat saya tadi? Setengah jam yang lalu. Oh, ingat Pak. Saya kasih uang berapa? Oh, pas Pak. Enggak mungkin lebih Pak. Bukan masalah lebihnya, dengar dulu. Tadi saya kasih uang 500. Tapi di catatan ini, di resinya ini, di kitirnya ini 1.500.000. Kaget dia loh. Aduh Bapak. Iyalah, jujur dong. Nanti takut sama Tuhan Yesus. Saya takut biar didengar sama orang banyak gitu loh. Gitu loh. Saya kan gak enak sama Tuhan Yesus Mbak. Iya kan? Jujur, uang cuma 1 juta. Bukan mengecilkan itu kan. Masalahnya kejujuran kan begitu. Tampil uang kita kerajaan sorga. Masa bohong. Bapak orang Kristen ya? Pastilah. Gitu kan begitu ya. Uang tadi sebut Tuhan Yesus, karena pasti itu orang Kristen kan nggak mungkin Muslim kan begitu ya. Harus tampil beda Pak. Nggak rugi, nggak buat kita untung, nggak buat kita kaya juga kan begitu. Kalau nggak jujur ya, bahwa uangnya orang 1 juta, terus kita mau bohong kan, nggak buat kita kaya. Juga pun sebaliknya, kalau kita jujur juga tidak buat kita miskin kan betul ya. Udahlah hidup, do the best your part, kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan berkati kita. Amin saudara, itu penting Pak. Hal kecil tapi bermakna, itu yang Tuhan tuntut. Ya, penting itu jujur Pak, hidup yang berdampak. Kenapa? Karena kita ini anggota kerajaan Allah. Amin saudara ya, itu penting. Ada satu kisah waktu zaman rasul-rasul, seorang ibu yang Bapak Ibu tahu, yang menjadi berdampak, satu kota itu semua menangis waktu dia meninggal. Dengan modal satu benda kecil, siapa tahu saya kasih uang 5.000. Di satu kota, zaman rasul-rasul, begitu satu kota itu datang menangis, dia orangnya baik. Dengan modal barangnya benda kecil, tapi hidup yang berdampak. Siapa tahu tak kasih uang 5.000. Tapi tak, ya nanti minta uang Ibu sama saya 5.000 ya. Tapi minta kembalinya dulu. Oh enggak mau ya. Oh ya. Bapak Ibu tahu Tabita, Dorcas. Apa? Modalnya apa? Jarum. Penjahit. Ngomong apa dia? Oh, ibu-ibu dan dia orangnya baik. Ini bekas jahit. Oh itu hebat kan. Aduh orangnya baik. Om Petrus datang. Oh ini ya bangun deh. Bangun Bapak Ibu, hebat kan? Artinya apa? Hidup yang berdampak. Kenapa? Karena kita sudah dicipta baru. Amin saudara? Ini batu karang itu adalah Kristus. Ya, gak usah dibaca, udah pintar di sini ya. Oke. Bapak Ibu yang terakhir, yang berikut. Kalau namanya anggota keluarga Allah itu selalu mengandalkan Tuhan. Serta percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kunci. Kunci. Seperti Raja Daud ini juga. Ini. Percaya sungguh-sungguh Tuhan tolong. Kami punya kesaksian. Kan khotbah kan harus sesuai dengan kesaksian kan?
Kami kontrak tanah gereja 10 tahun. Karena udah habis, minta kontrak lagi. Saya bilang orang ini memang rakus duit ya. Orang ini rakus duit nih orang ini. Pak Pendeta tambah kontrak. Saya bilang ya tambah kontrak. Kalau begitu kasih tanda jadi Pak Pendeta. Saya bilang oke. Kita kumpul lah duit. Karena kita kan baru merintis ini. Kolektor lah, biasa lah. Janji iman, bla bla bla. 3 bulan dapat 15 juta. Sedikit ya. Berarti kurang iman ya. Kumpul lah, kasih tanda jadi kan. Kita mau perpanjang 10 tahun lagi. Pas saya sudah pakai jas, mau ke gereja, pakai motor, naik motor di atas motor nih, lalu ditelepon sama beliau. Tapi almarhum, saya udah meninggal sih dia. Pak Pendeta jadi perpanjang. Loh, kan saya sudah kasih tanda jadi Pak. Iya maksudnya jadi perpanjang. Jadi loh Pak. Kapan lunas, apa maksudnya lunasnya yang lain? Kontraknya itu jumlahnya itu 125 juta. Tadi sudah berapa? 15 juta ya? Berarti sisa berapa? 100 berapa? Ya nanti hitung di rumah ya. Oh iya betul. Betul. Saya bilang Pak Wayan bisa minta tolong, saya mau ke gereja, ini event yang paling penting karena ini Paskah. Oh maksudnya gini Pak Pendeta, kira-kira kapan bayar? Rupanya dia main di tempat main judi kayaknya, judi buru-buru gitu. Judi kan? Judi. Ada di sini yang suka judi? Oh enggak ada ya, dulu ya pernah ya. Ya kalau sekarang udah enggak, ciptaan yang baru, kalau masih ada terlalu sekali. Lalu apa yang terjadi? Dia desak-desak, rupanya di tempat main judi, memang benar di tempat main judi dia. Pak Pendeta maksudnya kapan dibayar? Maksudnya begini, kalau umpama janjinya minggu depan kan pasti dia pinjam uang orang lain kan begitu. Janjinya minggu depan kan maksudnya pasti begitulah. Kita sudah bisa ini kan analisa. Saking ini kalau Pak Pendeta itu dipaksa, gembala itu dipaksain terus, itu roh nabinya muncul. Bu. Walaupun nggak punya uang, pakai imam. Memang harus begitu. Maksudnya begini Pak Pendeta, kira-kira kapan bayar? Saya bilang besok. Jam 12 siang, siap. Ya, udah selesai. Bahasa semua jas Bapak Ibu. Uang dari mana kan begitu. Katanya besok jam 12 siang lagi. Aduh, sisa berapa Bu Mega? 100 polo. Iya, sudah ngomong begitu. Sesok pas jam 12, tekondi bro. Bahasa semua. Cuek aja lah, itu urusannya. Tidak ada urusan saya. Pokoknya saya cuma siap firman. Selesai. Itu dalam hati, itu membela diri maksudnya itu loh. Tapi sambil beriman. Jadi iman itu sambil agak marah sedikit gak apa-apa lah. Oke. Bapak Ibu lihat di dalam ini, selalu mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Raja Daud ngomong begini, percaya aja. Yang kedua sama-sama kita baca. Sama-sama, bergembiralah karena Tuhan. Yes. Besok jam 12. Sisa berapa? 100 polo. 100 sepolo. Itu orang Madura bilang 100 sepolo. Saya diundang pagi Bapak Ibu. Om John bisa khotbah besok? Oke. Ya khotbah. Lalu bilang, Pak saya berkat nih. Dikasih berkat. Dikasih berkat 5 juta kan. Berarti sisa berapa? 105. Udah jam 10 loh. Dari jam 8 jam 10 kan. Belum minum tehnya bla bla selesai. Saya bilang, masih lama. Dalam hati ngomong sendiri, masih lama. Sambil agak greget, masih lama Tuhan. Jadi agak marah, iman marah itu penting. Masih lama, Musa aja dulu itu. Ini Laut Merah, di belakang tentara Mesir, terus gimana? Orang Israel ngamuk, terus gimana? Hanya 1 menit. Pukul begini terus apa? Belah, seret kan begitu. Saya bilang masih lama, masih 2 jam, udah jam 10. Belum juga, gak ada tanda-tanda. Saya bilang haleluya. Tapi ada ayat ini. Bergembiralah karena Tuhan. Saya bilang Tuhanku hidup. Pasti Tuhan lagi kotak-kotik. Pasti Tuhan lagi cek ini, cari tempat cek ini kayaknya. Hibur diri. Enggak, memang percaya benar-benar loh Bapak Ibu. Serius ini. Ini benar ini. Benar kalimat ini bergembiralah karena Tuhan. Benar. Jam 10 Bapak Ibu. Jam 11. Enggak ada tanda-tanda.
sudah lagi 1 jam kan? Saya bilang, masih lama. 1 jam itu gampang. Masih lama. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bro. Itu iblis memang begitu biasa. Itu biasanya. Tenang aja bro. Tenang aja, jangan kecil hati. Ya Tuhan cinta kok. Ya. Bapak Ibu apa yang terjadi? Jam 11 kurang. Jam 12 kurang. Enggak ada tanda-tanda. Jam 12 kurang 15 menit. Ada telepon. Nah ini dia. Antara dua, kalau Bapak Ibu seperti itu kira-kira gimana? Pasti apa? Betul, yang nagih itu yang telepon. Bentar 100. Kira-kira gimana ini? Duk-duk dak-dek, duk-duk-duk. Ya. Saya gampang. Ada satu, orang Surabaya. Hoi Om John, apa kabar? Oh, bagus. Hai. Agak kurang begitu semangat loh. Om John kok kurang semangat. Oh enggak, saya semangat kok. Oh gitu ya. Saya kepingin dengar suaranya. Oh lama loh, ya. Om bisa minta nomor rekening. Nah ini dia. Kalau tanya gitu kira-kira gimana? Langsung bilang, berapa lu kirim? Enggak. Kok berapa kok? Oh enggak. Oh ya kok rekening bendahara kami. Oh bukan, Om punya. Oh gitu ya. Oh saya tidak mau berani pegang uang. Itu ada bendahara, punya otoritas. Oh kalau begitu minta nomor rekeningnya. Sudah Om ya. Gitu aja loh. Sudah Om ya. Jam 12 kurang berapa? Sudah Om ya. Ya udah toh, udah selesai. Ya udah ya kau ya, dadah. Udah selesai. Saya nggak tanya berapa kau? Enggak, itu urusannya. Bapak Ibu tahu? Tadi ngomong apa? Bergembira sama-sama. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan hidup. Saya tanya bendaharanya, Bu, bagaimana? Ada transfer? Ada Om, tapi, nah ada kata tapinya. Apa maksudnya? Ada Om, tapi, maksudnya? Tapi uangnya lebih, berapa? 115 juta. Tepuk tangan boleh? Keren tuh, keren bener loh. Aduh. Bergembira karena Tuhan. Bisa tangkap? Tuhan kita hidup. Banyak kesaksian. Mau dengar kesaksian? Mau? Oh ya. Coba baca dulu ini. Biar Bapak Ibu, kayak ini Om John bohong ini. Ayo, Mazmur Kak Yudi. 37 ayat yang ketiga, 45. Mazmur 37. Nanti kalau udah waktunya habis angkat tangannya. Supaya saya jangan kebablasan. Mazmur 37 ayat ke 3, 4, dan 5. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Iya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, terus? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya. Dan ia akan bertindak. Amin. Amin. Ya. Mau dengar kesaksian lagi? Udah capek? Ya juga, sudah toh. Nanti setelah ini lagi ya. Oke. Bapak Ibu yang berikut ciri khasnya adalah ini penting. Harus tahu identitas kita. Kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, kira-kira gimana? Punya HP? Ini punya, betul. Bapak yang beli? Oke. Dijaga baik atau dibanting-banting? Jaga baik. Biar dikasih orang, ambil orang, dimaling orang gak apa-apa? Enggak mungkin, karena milik Bapak. Kalau pulsanya habis? Oh diisi ya. Kalau ada telepon, angkat. Ya. Betul ya? Kalau ada kirim duit, mau? Pakai HP. Karena ini milik. Ya Pak Oswald ya, milik. Bapak Ibu tahu enggak, kita ini miliknya Tuhan Pak. Kalau Tuhan yang menjadi pemiliknya kira-kira gimana? Yang tanggung jawab siapa? Tuhan Pak. Ini. Kenapa? Sudah dibayar.
Siapa yang beli HP-nya Pak? Berapa harganya? Rahasia ya. Sudah dibayar lunas, cicil. Lunas Pak. Bapak Ibu tahu, pakai uang kan? Rupiah kan? Oh itu rupiah Bapak. Kita bayar pakai apa? Uang? Enggak. Darah. Mahal. Artinya apa? Betapa mahalnya harga saya dan saudara di hadapan Tuhan. Dibayar pakai darah, nyawa Bapak Ibu. Inilah kita. Harus tahu ini. Jangan karena kumisnya siswal sate terjual Yesus. Aduh terlalu kecil. Jangan karena seksianya, aduh. Lalu kita tinggalkan Yesus. Aduh itu kecil. Ini loh. Miliknya Allah sendiri loh, bukan orang lain. Enggak, Allah sendiri yang punya ini. Kamu bukan milik kamu lagi, tapi miliknya Kristus sendiri. Yang tanggung jawab siapa? Tuhan Pak. Lalu apa yang terjadi? Kok sambung begitu ya? Sambung tadi itu loh kesaksiannya. Apa yang terjadi setelah dibayar? Orangnya meninggal. Selesai. Anaknya tinggal 2 cowok-cowok. Tukang judi. Akhirnya selesai juga. Kita doa supaya gerejanya itu dijual. Mereka bilang, enggak, ini mau bikin rokok. Saya bilang, itu kan menurutku. Loh, menurut kami dalam hati, menurut kami enggak. Ini akan menjadi gereja sebab sudah dimeterai oleh darah Yesus. Sebab waktu jadi itu, kita tumpang tangan Bapak Ibu. Lewat kita tumpang dalam nama Yesus itu jadi gereja. Jadi Bapak Ibu kalau kemana-mana kepingin tanah apa, tumpang tangan. Jangan, harus pakai iman. Jangan sampai rumahnya orang ditumpang tangan. Ngapain Pak? Oh enggak, ada ini kok gitu ya. Jangan coba-coba begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Dia ngomong begini. Om pendeta, ini Bapak pesan bahwa tempat ini tidak mungkin dijual. Terus? Kami mau bikin ruko, 4 ruko. Oh iya. Oh iya, it's okay. Lalu Bapak itu bulan Januari ngomong. Bulan Mei itu ada Piala Dunia 2014. Nah. Ikutlah beliau ini, apa istilahnya itu? Judi. Taruhan. Apa bahasa kerennya apa? Ada yang tahu? Oh, pasti ada yang tahu, cuman malu, takut bilang. Pasti begitu ya. Oke, lalu mereka taruhan. Waktu itu final Bapak Ibu. Finalnya itu persis kayak harga gereja itu loh. Hebat ya. Wah. Dipikir nanti yang menang itu siapa? Kayaknya waktu itu Jerman lawan Prancis itu siapa nggak tahu. Hanya tinggal beberapa menit gitu ya. Tahu, wah menang Jerman. Oh kalah lah dia. Wah. Nah disita bank. Utangnya 450 juta. Kalah judi kan? Datanglah bang, Pak, itu tanah itu. Ibunya kolab. Langsung datang ke pastori, ngomong apa? Pak pendeta itu silakan diambil tanah itu. Yang terpenting hutang itu dilunasi. Selesai itu. Pura-pura kan, pendeta itu kadang-kadang pura-pura juga kan. Oh begitu, aduh kasihan ibu, doa lah. Memang udahnya kan doa, gak pura-pura, memang berdoa. Doa Bapak Ibu, kita doa. Selang Meme, kita ini nggak punya uang, tapi karena Meme punya masalah, kita tanggung. Kan begitu ya? Saya pikir ada hubungan apa sama saya? Masalah lu, masalah gua? Kan enggak, bukan jemaatku, kan begitu. Tapi itu tanggung jawab. Kita oke, kita jadi. Singkat cerita jadi. Selang berapa jualnya? 1,5 M. Selang oke, jadi. Tanda tangan. Kita pinjam di bank. Bang bilang, Pak Om Pendeta kasih 10 tahun. Saya bilang, no, 1 tahun. Enggak, nego. Lu aneh kan, biasanya kan kita yang nego, dia bang yang nego. Bapak panjangin, saya bilang enggak, pokoknya setahun. Dia bilang, jangan begitu Om John.
kasih 7 tahun. Lama sekali. Cincau lah, cincau. Saya nggak tahu artinya cincau bagaimana. Pokoknya artinya oke lah, take balance lah begitulah. Ya lu baik buat lu, bagi gua juga baik. Oke, well. Cincai ya, cincau. Oh pokoknya begitulah. Oh cincaya, caya, ya caya. Ya. Saya bilang kalau begitu udah berapa tahun? 5 tahun om. Saya bilang oke, seseki 5 tahun. Ambil lagi. Saya bilang begitu pulang tanda tangan, saya bilang sama pendoa, kumpul saya bilang, jangan imanin, jangan 5 tahun bro, Tuhanmu hidup, setahun kurang aja. Oh ya, oke, oh iya. Jadi jemaat ikut juga, ini otoritas, jadi dengar-dengaran sama gembala. Amin. Kalau di sini dengar-dengaran, amin. Ya walaupun nih Pak Wayan ini gembala hamba Tuhan. Kalau hari biasa dia jadi apa namanya Pak Wayan, tapi kalau hari-hari tertentu apa? Suami ya dari istri, tapi biar bagaimanapun otoritas ada dalam beliau. Ya, dengar-dengaran itu penting. Akhirnya kita cicil Bapak Ibu. Kan bilang 1 tahun kurang, betul. Pas bulan yang ke-9, saya khotbah. Ada tamu aneh. Tamu itu suami istri, anak mantu, cucu datang pakai merah-merah. Padahal itu bukan kan gongsi facai. Di depan tuh ada kotak kecil untuk tulisannya untuk cicil gereja. Makanya perlu tulis kotak cicil gereja. Lalu keliling seseki, habis ibadah. Om itu ada kotak? Iya ini gereja ini. Wow. Ya. Anak muda. Dia ngomong, berapa sisanya om? Saya bilang, saya nggak tahu ya itu urusan bendahara. Saya bilang, bendahara coba tanya. Sisa berapa utangnya? Sisa 378 juta. Ya. Lalu dia ngomong, terima kasih om firmannya hari ini saya menikmati berkat. Boleh saya bayar? Bagaimana jawabannya? Oh enggak usah kok, enggak usah. Kalau boleh cepat-cepat sih. Maksudnya enggak boleh lama-lama kok gitu ya, enggak. Oke om, saya diberkati, minta saya kasih cek ya om ya. Bisa kumpul penatuannya. Oh iya, saya kumpul. Pak, saya diberkati hari ini, saya digerakkan untuk untuk bayar. Sisa utang berapa? 378 juta kan begitu. Boleh saya bayar? Ini Pak ada berkat. Oh saya kasih cek. Jadi gitu, pas 1 tahun kurang kan begitu. Karena imannya kan begitu. Jadi toh itu begitulah kisah cinta kita dengan Tuhan. Amin. Do the best your part. Ya. Kerjakan bagian kita. Maka Tuhan bukan mengerjakan dan dia sudah mengerjakan dan selalu mengerjakannya. Amin. Ya kan? 2020 tahun yang lalu kan dia sudah mengerjakan di mana? Di Kalvari. Sudah? Oh belum? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Bapak Ibu ada ciri khasnya. Kalau kita tidak usah baca ayatnya, Bapak Ibu rekam aja ya. Bapak Ibu ciri khasnya orang yang miliknya Tuhan itu selalu ini. Suka bersekutu. Bahkan ranting dengan pokok yang tidak bisa dipisahkan. Kita ini mau lari kemana lagi? Nggak bisa. Sebab kita sudah ada dalam apa? Dalam apa? Komunitasnya. Apa? Kerajaan sorga, orang-orang kudus. Kita mau lari kemana? Nggak bisa Pak. Kita seperti layang-layang sekarang ini. Bukan artinya nggak punya pengharapan. Enggak. Artinya ada yang pegang. Begitu dilepas. Putuslah hubungan. Terbang nggak ada tujuannya. Tapi kalau ada pengendalinya. Ini layang-layang ditarik. Lepas pelan-pelan. Adanya Pak. Kenapa? Kita sudah dalam arena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia ngomong. Wahai, coba kita baca ini. Yohanes 15 ayat yang ke-45. Coba Pak Yudi tolong baca Pak Yudi. Yohanes 15 ayat yang ke-45. Ya. Firman 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 ya. firman Tuhan.
Tinggallah di dalam aku Iya. dan aku di dalam kamu. Ya, terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Iya, terus? Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus? Akulah pokok anggur Iya. dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Iya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ah, itu masalahnya, Pak. Itu. Sebab kita udah miliknya Tuhan, Pak. Ibu. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita meninggalkan Yesus sebagai apa? Pokok. Pokok itu artinya akarnya, sumbernya. Itu sebabnya Ayub ngomong apa? Akarku apa? Sudah menemukan sumber mata air. Ketika dia menghadapi tantangan ngomong apa dia? Ditanya oleh wartawan. Pak Ayub, apa yang buat Anda hebat? Ketika Anda digumul benar, dikulitin, dihancurin, bahkan ditumbukin, digarap oleh Tuhan. Sampai anak hancur. Gimana kisahnya itu? Ngomong apa dia? Dua hal dia jawab. Dia ngomong apa? Akarku, imanku sudah menemukan Yesus sebagai sumber mata air. Pokok. Kan aku tahu penebusku itu hidup. Itu Pak. Itu artinya ciri dari orang-orang yang apa? Tanda kepemilikan. Hebatnya di situ. Oh, itu ya. Dan saya yakin dia ngomong di Ayub 42 dia ngomong, aku tahu tidak ada firman yang gagal. Dia sanggup melakukannya. Keren, dan aku tahu penebusku hidup. Ini lagu ini. Pernah dengar lagu ini? Mazmur 27 ayat 4. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Ini doanya. Dia suka sekali bersekutu seperti Maria dan Marta. Maria itu dan Marta beda-beda tipis. Kalau Marta memang baik. Tuhan Yesus katakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan dengan banyak hal. Baik Marta, tapi Maria memilih yang apa? Yang terbaik. Ternyata mirip-mirip ya, itu namanya Betty. Beda-beda tipis. Saya nggak tahu tipisnya berapa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas hampir sama, hampir. Dikatakan Maria telah memilih yang terbaik. Mari kita belajar, kalau kita sudah mengerjakan yang terbaik selama ini, baik selama ini, berjuang supaya kita bisa menemui yang terbaik. Amin? Ya. Kuncinya gimana? Ini. Oke, sekarang yang terakhir. Aduh, lama sekali sih. Waktunya habis. Aduh. Saya buka semuanya, saya takut nanti diusir kalau udah terlalu lama. Ya, Bapak Ibu lihat di sini. Coba Bapak Ibu lihat dia, ya, ini. Orang yang telah dilepas dari belenggu dosa diangkat menjadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Nih. Ini kita. Itu bedanya. Jadi kalau kita melayani di sini kayak tadi itu kita sedang dinonton oleh malaikat. Kita sedang di atas stage-nya Tuhan. Yang menyaksi siapa? Malaikat di sorga. Apa yang Anda katakan di situ itu sudah terikat di sorga. Terikat di bumi, terikat di sorga. Betul kan? Tidak ada kata-kata yang di situ bilang, kamu. Oh enggak bisa. Dia bilang, mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu kita percaya. Mari Bapak Ibu sukacita. Itu yang kita katakan itu akan terikat di sorga. Kenapa? Karena yang menonton siapa? Kita sedang berada di atas stage-nya Tuhan. Yang menonton siapa? Malaikat juga sedang mendengar kita. Dan Bapa di sorga sedang mendengar kita. Kenapa? Karena kita ini orang yang sudah dibebas, dibelenggu, sudah diangkat menjadi apa? Imam. Imam di mana? Dalam kerajaannya. Ini. Cirinya apa? Ini. Taat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memberitakan perbuatan yang ajaib, yaitu hidup yang berdampak. Kita baca ayat yang terakhir. Coba kita baca.
Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam. Oke, coba. Wahyu pertama ayat yang kelima dan keenam. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Ya. dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, terus? Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, terus? Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, itu Bapak Ibu dibelenggu oleh iblis, dibebaskan dari dosa dan kita diangkat menjadi apa? Imam-imamnya bagi Allah. Cirinya ini, taat merendahkan di hadapan Tuhan. Memberitakan perbuatan yang ajaib, ini hidup yang berdampak. Terakhir ini selesai. Ya. Nih. Ini ciri khasnya warga kerajaan sorga ini. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi hamba itu dipelihara oleh tuannya. Ya. Lakukan bagian kita. Ya. Kita ini hamba yang tidak berguna. Apa yang buat kita hebat? Gak ada, apalagi pendeta, gak ada Bapak Ibu. Kaca saya ini dibeli oleh jemaat. Apa hebatnya? Bapak Ibu tahu gak ada yang puas di muka bumi ini gak? Arlojin dikasih orang, anak saya. Jas ini dikasih orang, apa hebatnya? Sepatu, aduh dikasih orang. Ini dikasih hadiah. Tas itu dikasih orang. Apa yang buat hebatnya? Enggak ada hebatnya. Sendal, apa namanya ini, celana baju. Itu titipan orang. Enggak ada hebatnya. Di sini katakan, kami hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang merupakan bagian kami. Ya harus kami lakukan. Kalau enggak ada apa-apanya. Siapa yang hebatnya kita? Enggak ada. Siapa yang katakan bahwa kita ini orang hebat? Enggak ada. Kami adalah hamba Bapak Ibu, benar. Kita semua amin Bapak Ibu. Hamba kebenaran. Ini cirinya. Makanya dia ngomong di sini, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan percayalah kepadanya. Maka dia adalah pemelihara yang sempurna. Mau dengar ke akhir suatu kesaksian? Ya, akhir suatu kesaksian. Anak saya yang ketiga mau bayar sekolah. Mau bayar kuliah. Oh enggak, sekolah SMA, SMK. Bayarnya 2.500.000. Saya diundang khotbah. Doain rumah itu lah, peletakan batu pertama. Sanur. Pakai mobil di depan Pajero. Yang kedua tuh Honda yang teroris itu loh. Yang kedua teroris. Oh teroris ya, bukan teroris. Terios. Yang ketiga lagi satu itu yang terakhir Oh Fortuner ya. Mereka waktu zaman itu. Saya punya tahu nggak? Jangan kecil hati itu kan. T120. Gak pakai AC lagi. Lalu ownernya bilang begini, saya nggak usah, saya nggak mau deh, saya nggak mau naik mobil, kamu aja berangkat sendiri. Saya sama Koko, hitam-hitam begini dipanggil Koko. Hitam begini dipanggil Koko. Apa nggak mujizat? Keren, wow keren kan? Koko, waduh. Langsung Bapak Ibu tuh kepala saya besar. Dipanggil Koko. Sama bos besar dipanggil Koko. Enggak, kalau Ci, saya enggak usah. Oh no, saya di sini. Tapi enggak punya AC-nya. Udah tenang aja. Tas saya taruh di belakang. Saya enggak tahu tangannya gimana. Aku bisa nyasar mungkin kemana gitu ya tangannya. Mungkin sambil ambil tas gitu ya. Udah selesai itu. Nah
Naik mobil carry, tidak AC, lalu mobilnya dia dikosongin, lalu kita jalan terakhir. Tapi kan saya punya otoritas untuk doa kan, berarti mana lebih hebat? Doanya dong. Pas begitu pulang, saya kan butuh duit tadi. Saya nggak bilang, begini sih apa namanya, apa namanya, oh bukan mental, enggak ada mental minta-mintain, enggak ada. No, tidak ada kamus kita seperti itu. Bagaimana kabar keluarga? Baik. Anak-anak gimana? Sehat. Langsung bilang garuk kepala, saya lagi butuh duit. Oh enggak ada, enggak mental itu mental iman yang tidak no good. Enggak. Saya, oh aman, Ci. Bagaimana semua? Beres. Gitu lah. Tapi kan Tuhan tahu. Kan dia menggerakkan hatinya kan, bukan saya. Kalau saya gerak hatinya dia belum tentu kan bisa masuk. Wah ini bahaya kan. Tapi Tuhan menggerakkan hatinya dia. Bilang hambaku gak jujur dia, dikasih tahu kau butuh duit bro, bilang aja. Oh enggak Tuhan, malu dong. Gengsi, anak raja di atas segala raja masa minta-minta. Begitu pulang kan, bilang kok, dipanggil koko lagi. Kok cek tasnya, tadi saya titip berkat di situ. Oh bener, cek betul, sesuai dengan kebutuhan. Saya bilang sama istri saya, itu Mi, doain tuh, ada apa? Oh, pokoknya tumpang tangan tas itu. Ada apa? Pokoknya tumpang tangan aja. Saya nggak tahu isinya. Tumpang tangan. Jangan tumpang kaki loh ya. Tumpang tangan. Begitu buka, sesuai dengan kebutuhan. Ya kan butuhnya 2.750.000 kan? Ada di situ. Tuhan tuh hebat kan? Keren bro. Tuhan tuh dasar. Gak rugi ikut Tuhan. Amin. Kita ini kan ranting. Sumbernya dari mana? Yesus bro. Siap? Waktunya habis. 1 menit lagi. Selesai ini udah. Ini yang kita pikir. Ayo kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri, kita baca ini. Baca yuk. Ya. Nanti setelah itu baca di rumah nanti ya. Ini penting ini. Ya. Nanti baca di rumah ini ya. Oke, kita baca ini yang di sini. Sama langsung di sini aja, langsung dalam sini. 1, 2, 3. Kami hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi hamba itu dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ini siapa? Hamba kebenaran. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Dia bertanggung jawab. Sangat amat tanggung jawab. Selamat hari Minggu. Saya minta maaf kalau terlalu lama. Dan Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Salam, siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Masing-masing kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita jadi anak Tuhan harus berdampak. Di satu sisi Tuhan sangat bertanggung jawab. Dia hidup yang selalu memenuhi segala keperluan kita. Asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, hidup benar, taat, dan berubah dari cara hidup kita yang lama. Mari kita berdoa sama-sama atas kebenaran firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita datang ke hadirannya. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sudah ditabur oleh hamba-Mu Pak Pendeta John Nahor. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan Allah yang sangat bertanggung jawab di dalam hidup kami Tuhan. Asal kami percaya dan berpegang teguh dan hidup benar dan taat hanya kepada Engkau, maka Engkau akan senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu dimanapun Tuhan Kau percayakan menggembalakan, bahkan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain juga Tuhan kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, biarlah semakin hari kami Tuhan semakin menetapkan diri kami dengan iman percaya kami sepenuhnya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Dan kami carang-carangnya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa jika kami lepas dari pokok anggur itu Tuhan. Biarlah semua kami dan seluruh jemaat-Mu dari yang kecil sampai dewasa. Haleluya Tuhan.
tercangkok di dalam pohon anggur yang benar itu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya. Silakan. Haleluya, semuanya diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Kepada Pak Pendeta Jonahor kami ucapkan terima kasih dan semakin diberkati pelayanannya dan menjadi besar dan semakin berdampak bagi orang banyak. Amin. Kita berikan apresiasi dulu untuk hambanya yang luar biasa. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita angkat satu pujian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan, tapi sebelumnya kami ingin menyapa dan kami ingin menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh. Boleh lambaikan tangannya? Oh, ada couple ya bajunya. Dan ya di tengah sini ada juga 2 orang. Oh, Pak Pendeta juga. Ya, bagi yang baru pertama kali hadir mungkin boleh untuk bangkit berdiri biar kita tahu wajah-wajah yang baru di sini. Silakan. Yes, selamat datang, welcome home. Haleluya, kami jemaat GPT Bukit Iman menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan kami sangat senang hari ini Bapak Ibu boleh bergabung dengan kami. Dan ya di tengah sini jauh-jauh dari Manado dan Surabaya. Yeay. Oke. Haleluya.
kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk ulang tahun pribadi, di catatan kami tidak ada. Apabila ada jemaat Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun di minggu sepekan ke depan yang belum tercatat, bisa lambaikan tangan. Oke, nggak ada ya. Dan untuk ulang tahun pernikahan juga di catatan kami tidak ada. Apakah ada keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan untuk sepekan ke depan? Boleh lambaikan tangan. Oke, tidak ada ya. Oke, pengumuman selanjutnya untuk ibadah raya minggu depan tanggal 5 Juni 2022 seperti luar biasanya jam 8.30 WITA di tempat ini dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Haleluya. Dan selanjutnya info diakonia untuk iuran rumah masa depan, iuran MPUK, pemakaman Mumbul 25.000 per orang, dan itu bagi jemaat yang mungkin belum memberikan iuran MPUK bisa menyetor ke seksi diakonia. Oke, selanjutnya ibadah pencurahan Roh Kudus dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 5 Juni jam 7 sampai jam 8 malam via Zoom meeting. Ya. Oke, dan selanjutnya saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk sekali lagi berdiri. Kita akan memperkatakan visi Gereja GPT Bukit Iman. Oke, dengan suara yang lantang, ya sudah ada di layar ya. Oke, 1, 2, 3. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Sekali lagi tanpa nyontek. Oke, 1, 2, 3. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat jemaat. Oke, dan kami mengapresiasi untuk setiap jemaat Tuhan yang terlibat pelayanan hari ini dari usher, multimedia, pemain musik, sound system, semuanya. Kita berikan apresiasi sekali lagi, haleluya. Oke, dan saya mengundang jemaat untuk saling memberikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, nah tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah mimpin dari awal, pertengahan sampai selesainya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu Engkau berkati, guru-guru yang mengajar juga Engkau berkati. Berkati juga pemuda remaja Tuhan, sekolah mereka, kuliah mereka yang sudah bekerja, bahkan yang sudah dewasa Tuhan Engkau berkati jodoh mereka. Turun roh takut akan Tuhan melingkupi generasi-generasi ilahi ini Tuhan. Sehingga kemanapun mereka menjadi pribadi yang berdampak. Berkati juga nikah rumah tangga Tuhan, ekonominya, usaha, pekerjaan, keuangan mereka Engkau berkati. Berkati juga Tuhan baik yang sudah berhasil, yang sedang berkembang, baru merintis Tuhan juga berkati. Sebagai pegawai negeri Engkau berkati. Berkat kasih setiap Tuhan melengkapi. Berkati juga Bapak Gembala di sini, suami istri bersama anak-anak Engkau berkati. Berkati juga program sepanjang minggu dalam tangan Tuhan. Berkati persembahan sidang jemaat Tuhan. Berkati apa bentuk persembahan mereka Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu menjadi pribadi yang berdampak untuk menjaga banyak jiwa. Berkat kasih setiap Tuhan melengkapi. Kami ikat segala roh iblis setan yang mengganggu. Roh kemiskinan, roh kemelaratan, roh utang piutang, roh bangkrut, roh yang menutup berkat, roh sakit penyakit, roh kutuk Tuhan. Kami ikat, kami patah, kami hancur di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Sebaliknya berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub melengkapi kami. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih beranugerah Tuhan. Seusai ibadah ini kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Sebagaimana Tuhan antar kami ke tempat ini, kembalikan kami ke rumah masing-masing. Jauh dekat, menumpang sepeda motor mobil, pertolongan Tuhan melingkupi kami. Berkati juga Tuhan yang Infinity Management. Dalam tangan Tuhan dari pimpinannya, sampai Tuhan yang baik, tenaga-tenaga Tuhan yang baik, adakan karyawan yang Kau berkati dalam bidang mereka masing-masing. Berkat Allah dicurahkan. Juga ownernya Engkau berkati Bapa dalam surga. Berkat pertolongan Tuhan tetap melengkapi. Glory bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Terima berkat dengan iman. Sidang Tuhan yang diberkati Tuhan, terimalah berkat. Kasih sayang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Putra Tunggal. Juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara. Biarlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub melengkapi kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami teringat saudara kami yang berlibur ke Bali juga mungkin. Engkau berkati baik yang dari Surabaya, dari Manado, dari manapun. Pertolongan Tuhan melengkapi mereka juga. Amen. Ini doa kami, segala puji, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang sudah diberkati katakan. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.